Anda masih di Sindosore, pemirsa. Ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer mengaku dirinya seperti singa sirkus. Noel mengklaim kasus dirinya akibat serangan balik pengusaha yang tak nyaman dengannya. Hal tersebut disampaikan Noel saat akan menjalani sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Noel menyebut kasusnya adalah bentuk perlawanan balik pengusaha yang tidak senang dengan kebijakan yang diterapkan selama menjabat Wamenaker. Noel pun merasa dirinya seperti singa sirkus yang dikurung di kandang. Meski begitu, ia mengaku akan menghadapi perkara ini selayaknya petarung. Ini perlawanan balik pengusaha yang tidak nyaman dengan kebijakan saya. Jadi narasinya ya bikin aja Immanuel memeras. Kita buktikan nanti. Saya memeras pengusaha. Saya mau tahu pengusaha yang mana saya peras. Karena pas banget kan. Selama ini kan saya sidang. Banyak pengusaha-pengusaha yang melakukan pemerasan terhadap buruh dan rakyat. KPK kemana? KPK kemana? Jutaan rakyat, jutaan buruh diperas oleh pengusaha kemana? Hari ini narasi yang dilakukan KPK terhadap diri saya, Immanuel memeras pengusaha. Keji, tapi ya nggak apa-apa. Saya petarung, walaupun hari ini saya seperti singa sirkus dikandangin, tapi suatu saat ya saya akan bangkit kembali. Karena saya yakin bahwa Tuhan Yesus bersama. Pemirsa, ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer ingatkan Purbaya untuk berhati-hati. Ia menyebut bahwa sebentar lagi Purbaya akan dinoelkan. Ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel mengklaim dirinya telah mendapatkan informasi bahwa akan ada pejabat yang dijerat kasus korupsi. Noel menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjadi sasaran akan dijerat suatu kasus hukum. Hal tersebut diungkapkan Noel sebelum menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi, kasus dugaan pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3. Ia pun mewanti-wanti Purbaya untuk berhati-hati. Menurut Noel, siapapun pejabat yang mengusik pesta para bandit akan disingkirkan melalui kasus hukum. Pesan nih buat Pak Purbaya nih. Pak Purbaya, modusnya hampir sama semua. Hati-hati Pak Purbaya. Sejengkal lagi nih. Saya mendapatkan informasi A1. Pak Purbaya akan dinoelkan. Hati-hati tuh Pak Purbaya. Siapapun yang mengganggu pesta para bandit-bandit ini, mereka akan melepaskan anjing liar untuk gigit Pak Purbaya. Kasih Pak Purbaya. Noel juga memberikan bocoran soal partai politik yang diduga turut terlibat dalam pusaran kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3. Parpol tersebut memiliki huruf K. Immanuel Ebenezer memberikan bocoran terkait parpol yang diduga turut terlibat dalam pusaran kasus dugaan pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Ia mengungkapkan nama partai yang terlibat ada huruf K-nya. Sementara untuk organisasi masyarakat yang terlibat dalam kasusnya bukan berbasis agama. Namun Noel tidak menjelaskan secara rinci perihal keterlibatan parpol dan juga ormas yang ia maksud. Ya, tadi kan saya udah ngasih clue-nya ya. Warnanya Bang, warna apa Bang? Warna Bang. Nanti warnanya nanti. Ya. Tapi kan sudah ada K-nya kan, nggak mau bilang ada partai atau enggak. Huruf K banyak Bang. Ada K-nya. Yang pakai K Bang. Berapa? Saya kasih tahu, ormasnya bukan ormas berbasis agama. Kedua, partainya ada K-nya. Sebelum persidangan, mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel mengaku berharap dihukum mati dalam kasus yang menjeratnya. Dia mengaku berkomitmen dengan ucapannya soal koruptor harus dihukum mati. Kalau saya sih sudah berharap satu, harapan saya, hukum mati saya. Karena saya komit terhadap isu ini, terkait hukuman mati. Tapi jika tidak, hukum saya sedengan-dengannya.
apapun yang namanya korupsi basisnya pertama kebohongan. Dasar dari korupsi adalah kebohongan. Tapi kita tetap akan hormati JPU, hakim, dan tempat ini. Karena ini apa? Tempat ini hasil dari pajak rakyat. Kita harus menghargai para pembayar pajak. Pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali menjalani persidangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Persidangan digelar di Pengadilan Tipikor dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Total ada 7 saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum, salah satunya dari pihak Google. Saudara pernah ikut dalam kegiatan atau... Sementara hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa pemilik Biro Haji Maktur, Fuad Hasan Masyur. Fuad diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan. Pemilik Biro Haji Maktur, Fuad Hasan Masyur, tiba di KPK sekitar jam 10 pagi. Di depan media, Fuad mengklarifikasi soal kuota haji yang diterima Maktur pada tahun 2023 dan 2024. Fuad juga membawa bukti pemangkasan kuota yang dialami Biro Haji miliknya. Hanya memperoleh satu, waktu detik terakhir kami sangat membutuhkan, apalaginya untuk bisa memberangkatkan lagi jemaah. Tidak mendapatkan, hanya diizinkan, hanya mendapatkan satu. Ini saya memperlihatkan fakta kenyataan. Tidak sampai 300. Jadi bayangin begitu yang kalian hebohkan ribuan apa semua. Tapi ini hari saya nyatakan bahwa Maktur tidak sampai. Terpangkas 50% lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. KPK sendiri memastikan Fuad diperiksa sebagai saksi kasus yang menjerat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas. Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024, keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu proses penyidikan perkara, sehingga pengungkapan dalam perkara ini menjadi lebih terang. Selain Fuad, KPK sudah memeriksa sejumlah saksi. Salah satunya adalah mantan Menpora Dito Aryo Tejo yang diperiksa pada Jumat 23 Januari 2026. KPK sendiri telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Mereka adalah Menteri Agama era Presiden Joko Widodo, Yakut Khalil Qumas, dan mantan staf khususnya Isfah Abidal Aziz. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini kekasih Lula Rahfah, Reza Arab, akan diperiksa Polres Metro Jakarta Selatan. Reza Arab diperiksa jam 10 pagi di Polres Metro Jakarta Selatan. Selain Reza Arab, hari ini polisi juga memanggil beberapa rekan dekat Lula untuk dimintai keterangan. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, rekan Lula akan ditanyakan terkait sejumlah aspek, termasuk riwayat kesehatan Lula sebelum ditemukan meninggal dunia. Sementara itu hingga kini polisi masih menunggu hasil analisis dari barang bukti yang ditemukan untuk memastikan penyebab kematian selebgram Lula Lava. Sebelumnya pemirsa, jagat hiburan digegerkan dengan kabar meninggalnya selebgram sekaligus kekasih Reza Arab, Lula Lava. Lula dimakamkan pada Sabtu siang di Pemakaman Umum Rawa Terate, Jakarta Timur. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah selebgram Lula Lava dimakamkan di Pemakaman Umum Rawa Terate, Jakarta Timur. Termasuk musisi sekaligus YouTuber Reza Arab yang tak kuasa menahan tangis. Sementara tangis ibu Lula Lava pecah saat jenazah masuk ke liang lahat. Ia tak kuasa menahan tangis melihat jasad putrinya dikuburkan. Datang semua ya, semoga kita kirim doanya juga buat Lula.
dengan join yang terkait ini? Enggak, Lula nggak pernah cerita apa-apa mengenai sakitnya dia juga dia nggak pernah cerita. Saya tahu dari orang terdekatnya, dia pembantu sama asisten. Berarti nggak ada rasa takut? Nggak ada. Selebgram Lula Lava ditemukan meninggal dunia di sebuah apartemen di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dalam sebuah foto yang beredar memperlihatkan selebgram Lula Lava ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kabar duka datang dari dunia musik Indonesia. Vokalis grup band di era 90-an, Elemen, Lucky Wijaya, tutup usia kemarin malam. Lucky meninggal dunia di usia 50 tahun setelah menderita penyakit ginjal yang dideritanya 1 tahun terakhir. Suasana duka menyelimuti kediaman keluarga dan grup band Elemen saat jenazah Lucky Wijaya tiba di rumah duka di Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lucky Wijaya, vokalis grup band Elemen pada Minggu malam, mengembuskan nafas terakhirnya di usia 50 tahun akibat penyakit ginjal yang dideritanya 1 tahun terakhir. Almarhum meninggal setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Halim. Udah setahun inilah, setahun 2 tahun ini ginjalnya emang bermasalah. Tapi tiba-tiba dia sekarang jadi sesak napas. Pas kemarin kita terakhir tuh pas tahun baru. Nah dia tuh nyesek gitu. Kenapa jadi nyesek Lucky sekarang gitu. Tahun ini gue jadi nyesek, sekarang jadi nggak bisa itu gitu. Nah itu udah mulai itu terakhir tahun baru tuh kita di Kalimantan. Tapi dari aktivitas selama ini kelihatan agak beda dari dia orang yang nggak pernah ngomong. Kita nggak pernah tahu dia ke rumah sakit. Kita nggak pernah dikasih tahu bahwa dia ada di rumah sakit. Bersama Elemen yang dibentuk pada tahun 1997, almarhum Lucky Wijaya telah melahirkan sejumlah album dan banyak hits. Di antaranya Rahasia Hati, Maaf Dari Surga, dan Cinta Tak Bersyarat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pemprov Jakarta memulai pembangunan jembatan penyeberangan orang atau JPO yang menghubungkan kawasan Ancol dengan Jakarta International Stadium. Pembangunan JPO ditargetkan dapat digunakan oleh masyarakat pada Juni 2026. Pemirsa, pembangunan JPO yang menghubungkan antara Jakarta International Stadium atau JIS dan juga Ancol sudah mulai dalam tahap pengerjaan. Dan ini ditargetkan akan selesai pada bulan Mei tahun 2026 dan diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat di bulan Juni tahun 2026. Nah, ini saya tepat berdiri di ujung jembatan di sisi Ancol. Nah, ini jembatannya menghubungkan dari Ancol ke JIS atau Jakarta International Stadium. Dan JPO ini memiliki total panjang 466 meter, terdiri dari jembatan sepanjang 166 meter dan jalur pedestrian sepanjang 300 meter. Dan lebar jembatan ini sekitar 6,6 meter lebarnya. Dan kemarin dari Gubernur Jakarta Pramono Anung sendiri juga sudah menyampaikan kalau diharapkan nantinya pada ulang tahun Jakarta sudah bisa digunakan, yakni pada bulan Juni tahun 2026. Dan tentu saja diharapkan dengan adanya pembangunan JPO yang menghubungkan antara JIS atau Jakarta International Stadium dan juga Ancol, yang keduanya ini juga tempat yang tentu saja digunakan untuk beraktivitas banyak masyarakat, dan ini diharapkan untuk dapat mempermudah akses masyarakat, kemudian yang menggunakan transportasi umum maupun juga transportasi pribadi ataupun juga mereka yang membutuhkan akses jalan ini dapat lebih mudah untuk akses jalan yang menghubungkan antara JIS dan juga Ancol. Dan nantinya tentu saja kami bersama-sama menunggu apakah di bulan Mei tahun 2026 ini akan rampung dikerjakan dan juga akan bisa digunakan pada Juni tahun 2026. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Jemi Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, kabel penerangan jalan umum di Koja, Jakarta Utara diduga dicuri maling. Peristiwa ini viral di media sosial.
Dalam video yang diunggah, pencurian diduga terjadi di fasilitas penerangan Jalan Raya Cilincing dengan modus membongkar konblok trotoar, konblok porak-poranda dan juga berserakan di sepanjang 200 meter antara dua PJU yang kini mati. Tak terlihat adanya sisa kabel di bawah konblok tersebut sehingga PJU di Jalan Raya Cilincing tak berfungsi. Laporan peristiwa ini sudah diterima oleh Reskrim Polsek Koja dan juga tengah diselidiki. Cing, konbloknya lagi, Cing. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah di Sino Sore.